perkebunan. Tetapi ketika kita paham akan aturannya, paham akan bagaimana caranya agar sengketa tersebut tidak terjadi, insya Allah kita bisa meminimalkan sengketa itu tidak terjadi. Nah, kembali lagi kepada topik terkait pemutihan lahan perkebunan menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Kita coba melihat dulu apa sih perkebunan itu, gitu kan? Mungkin Bapak Ibu sudah sebagai pelaku yang saat ini sedang fokus di dalam perkebunan, entah itu kelapa, entah itu kopi, entah itu kelapa sawit, entah itu teh, gitu kan. Nah, menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, apa sih perkebunan? Nah kan, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, kemudian di situ ada alat dan mesin, budidaya, ada juga panen pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Nah, disitulah yang disebut perkebunan. Jadi segala sesuatu aktivitas di dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, gitu kan? Karena di dalam perkebunan tersebut ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia yang menjalankan, kemudian ada alat dan mesin yang memproduksi hasil alam tersebut, ya kan? Nah, disitulah yang disebut perkebunan. Mungkin Bapak Ibu sudah paham, malah pelaku utamanya adalah Bapak Ibu, gitu kan? Nah, kemudian selanjutnya adalah ini kita Mbak Is sampai jam berapa ya? Sampai selesainya Ibu aja. Oh, karena kan kalau yang dari luar DKI pasti waktunya berbeda ya, mendekati sholat Jumat ya. Jadi begini, Bapak Ibu, nanti ketika ada pertanyaan yang butuh jawaban secara mendetail dalam kacamata hukum, kita akan berkomunikasi di grup WA. Karena kan memang webinar ini waktunya singkat dan tidak mungkin kita akan mengupas permasalahan satu persatu karena permasalahan sengketa yang akan dibawa ke ranah hukum itu penjelasannya panjang kali lebar. Tidak bisa di dalam webinar gitu kan, karena memang harus ada penelitian, harus ada opini kasus yang harus didalami seperti itu ya. Oke, kita lanjut kembali. Mudah-mudahan masih keburu yang ada di wilayah Palu, yang ada di wilayah Kalimantan, karena kan mendahului kita ya. Apakah izin lokasi perkebunan sih, gitu kan? Apakah perkebunan tersebut wajib mempunyai perizinan ataupun itu kan punya nenek moyang saya, udah yang penting saya tanamin aja deh, kan begitu kadang-kadang ya. Karena banyak sekali lahan-lahan perkebunan itu peninggalan dari nenek moyang kita, begitu kan, yang mungkin diwariskan. Nah, izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha itu siapa? Ya kita yang sedang mengerjakan perkebunan itu ya. Untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan atau kegiatannya, dan berlaku pula sebagai izin pemindah hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha atau sebaliknya. Jadi perlu nggak sih kita punya izin kalau mau melakukan penanaman sumber daya alam di perkebunan? Jawabannya adalah perlu, Bapak Ibu. Nah, itu kan tanah nenek moyang kita, tanah warisan. Iya, gitu kan. Mungkin secara adat gitu kan. Tapi secara legalitas perkebunan tersebut harus mendapatkan izin ketika Bapak Ibu ingin mengelola perkebunan itu menjadi sebuah sumber daya alam yang nantinya akan menghasilkan sebuah peningkatan perekonomian yang nantinya akan bisa diekspor, gitu-gitu ya. Nah, step selanjutnya adalah apa sih lahan perkebunan? Mungkin sesuatu yang saat ini sedang Bapak Ibu menjadi aktivitas sehari-hari gitu kan, di perkebunan, bertanam, menghasilkan sumber daya alam untuk peningkatan perekonomian gitu kan. Nah, lahan perkebunan adalah sebuah lahan usaha yang luas.
Kalau saya punya tanah katakanlah 3x3 di rumah, itu bukan disebut sebagai perkebunan kan. Nah, biasanya terletak di daerah tropis ataupun subtropis, Bapak Ibu. Tapi lahan usahanya itu sangat luas. Nah, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan. Untuk menghasilkan komoditas perdagangan dalam skala besar dan dipasarkan. Jadi bukan konsumsi pribadi ya, dan dipasarkan. Nah, perkebunan dapat ditanamin oleh tanaman industri, seperti mungkin ada kakao, ada kelapa, ada teh, ya kan, kelapa sawit, lada, dan kopi yang mungkin saat ini sedang dikerjakan oleh Bapak Ibu semua di perkebunan masing-masing. Nah, itulah yang disebut lahan perkebunan. Lahan yang usahanya luas, ya kan, di mana di dalam lahan tersebut dihasilkan sebuah komoditas perdagangan dalam skala besar dan dipasarkan. Nah, itulah yang lahan perkebunan. Kemudian mungkin step selanjutnya adalah perbedaan pertanian dan perkebunan. Lahan pertanian dan perkebunan. Nah, kalau pertanian biasanya mungkin Bapak Ibu mungkin sudah sangat memahami berkaitan dengan kebutuhan lokal. Contoh sayur, buah gitu kan, bahan baku industri dan baku makanan itu masuk ke dalam pertanian. Kemudian perkebunan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tentu saja tanaman yang biasanya berkaitan dengan pasar global, diekspor ke luar negeri gitu kan, kelapa sawit, karet, teh ataupun kopi. Jadi mungkin dari sini Bapak Ibu mungkin sudah sangat bisa memahami gitu kan. Yang Bapak Ibu lakukan ini termasuk perkebunan atau pertanian gitu kan. Kalau pertanian mungkin skalanya lebih kepada lokal ya. Nah, perkebunan sendiri, saya mungkin nanti akan menjelaskan materinya sampai habis, baru setelah itu bisa tanya jawab ya. Perkebunan ada dua macam nih Bapak Ibu. Yang mau sarapan boleh, yang mau ngopi juga boleh. Kalau mungkin ada yang sudah, atau mungkin, aduh aku lapar dulu mau sarapan, boleh silakan. Sambil segelas kopi dan mungkin ada singkong, ubi, wah luar biasa ya. Nah, perkebunan sendiri Bapak Ibu ada dua macam kan, jenis perkebunan di Indonesia itu ya, perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Nah, perkebunan rakyat merupakan perkebunan yang dikelola oleh rakyat secara mandiri dan pengelolaannya lebih bersifat ke tradisional. Mungkin ada salah satu Bapak Ibu yang sudah menjalankan itu saat ini, ya ada perkebunan rakyat. Kemudian satu lagi adalah perkebunan besar, yang memang perkebunan dikelola oleh pihak pemerintah ataupun swasta. Mungkin ada beberapa perkebunan yang dikelola oleh perusahaan besar, ya contohnya perusahaan bla 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 bla. Nah, itu yang dimaksud oleh perkebunan besar. Nah, mungkin Bapak Ibu yang hadir dalam webinar saat ini ada yang sudah melakukan sebagai mengelola perkebunan rakyat, ya, dikelola oleh rakyat secara mandiri dan pengelolaannya lebih bersifat kepada tradisional. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menjalankannya untuk perkebunan rakyat. Nah, kemudian apa konsep perkebunan? Apa sih konsepnya perkebunan gitu kan? Jadi saya mau sharing dulu sebelum masuk ke bicara ke masalah pemutihan lahan ya. Bahwa konsep perusahaan perkebunan adalah suatu perusahaan berbadan usaha atau berbadan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan di atas lahan dikuasai. Jadi yang Bapak Ibu kuasai dengan tujuan ekonomi dan komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan. Ini konsepnya perkebunan, karena ketika Bapak Ibu sudah menghasilkan sesuatu, yang di dalam sesuatu itu bisa menghasilkan perekonomian, bisa mendapatkan sebuah keuntungan, itu dinamakan adalah ekonomi komersial, di mana dalam konsep tersebut harus berbentuk badan hukum. Sumber pada hari ini kita spotlight terlebih BNPB. Oke, selanjutnya. Nah, sudah merepet-repet nih, kita nyerempet nih ke yang pemutihan, ya kan? Nah, sebelum sampai di mekanismenya, mungkin yang perlu dipahami adalah apa sih pemutihan itu?
Mungkin kalau selama ini ada pemutihan biaya pemutihan mungkin STNK ataupun BPKB dan segala macam untuk harap motor, pemutihan tanah gitu kan, sertifikat tanah diberikan kemudian. Jadi pemutihan ini merupakan upaya perbaikan tata kelola industri, tata kelola industri pasukan pertahanan Israel harus rela terlantar. yang dianggap Pasalnya 9 semrawut. panel militer IDF yang dipakai Melalui untuk upaya melindungi ini, bombardir Hizbullah. pemerintah meyakini Dalam operasi balasannya itu, Hizbullah menembakkan ratusan roket hingga 9 pangkalan militer Israel terbakar dan runtuh tak bersisa. Dilansir dari Press Today, ada suara yang mengganggu. Nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa gitu kan. Oke, lanjut ya. Santai saja. Jadi apa sih pemutihan itu? Tentu saja pemutihan adalah upaya perbaikan tata kelola, mau perkebunan, mau industri yang dianggap semrawut atau sedang tidak baik-baik saja. Nah, melalui upaya ini pemerintah meyakini bahwa luas perkebunan milik perusahaan, koperasi ataupun rakyat dapat menjadi jelas dan taat hukum serta pajak. Nah, karena kita sebagai warga negara yang baik harus mentaati hukum pajak. Jadi diharapkan dengan pemutihan ini pemerintah bisa menginventarisasi perkebunan milik perusahaan, koperasi, atau milik rakyat, kan gitu kan? Dan semua itu harus jelas dan taat hukum serta pajak, gitu ya. Jadi itu fungsi dari pemutihan. Nah, sekarang pemutihan lahan melalui mekanisme pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi masih ada sedikit gangguan-gangguan suara, tapi nggak apa-apa sih. Ini anggap aja backsound-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita memasuki bahwa pemutihan lahan melalui mekanisme pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Perlu Bapak Ibu pahami, mungkin kadang begini, bahasa hukum itu kadang memang tidak mudah diartikan oleh bahasa sehari-hari. Mungkin ada hal-hal yang mungkin dalam pengertian kita, itu seperti itu, tapi tidak dalam bahasa hukum. Jadi saya ingin sedikit memberikan pemahaman arti dari bahasa-bahasa ataupun pasal-pasal yang ternyata itu menjadi sebuah acuan di dalam pemutihan lahan melalui mekanisme pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 110A ini Bapak Ibu ayat 1 ya. Yang dijadikan pedoman sebagai pemutihan lahan. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023. Ini jangan dibantah dulu ya. Jangan dibantah dulu karena pro dan kontranya di situ. Itu nanti ya. Saya hanya ingin menyampaikan bunyi pasalnya saja dulu. Nah, kemudian yang kedua, dalam ini yang masih pasal 110A ya, yang menjadi acuan pemutihan lahan. Dalam hal setiap orang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan, tidak menyelesaikan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tadi, ya, dikenai sanksi administratif berupa pembayaran denda administratif dan atau pencabutan perizinan usaha. Kemudian nomor 3, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dendanya Bapak Ibu, diatur di dalam peraturan pemerintah. Jadi ini ditahan dulu.
maksudnya Bapak Ibu tahan dulu untuk penasaran, ingin bertanya. Kok begini-begini gitu ya, tahan dulu, sabar. Saya ingin menyampaikan dulu bunyi pasalnya ya, kemudian nanti baru kita bedah satu persatu agar Bapak Ibu bisa memahaminya dengan baik. Nah, sesuai penjelasan pasal 110 ayat 1 yang dimaksud dengan memiliki perizinan berusaha. Dalam ayat ini adalah setiap orang yang memiliki izin lokasi dan atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Artinya, pasal 110A adalah menjadi pedoman jika subjek hukum memiliki izin lokasi dan atau izin usaha di bidang perkebunan, otomatis secara hukum tunduk pada ketentuan pasal 110A. Jadi mudah-mudahan sudah sedikit penasarannya terjawab ya, karena ada pengecualian. Jadi pasal 110 itu untuk ya yang memiliki perizinan berusaha. Lanjut. Sekarang yang pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Dua pasal ini menjadi acuan pemutihan lahan, mekanisme pemutihan lahan. Jadi harus Bapak Ibu pahami. Nanti kalau kurang paham bisa bertanya ya, dan kalau akan mendapatkan penjelasan lebih lengkap dan detail kita bisa langsung gabung di grup WA-nya. Karena kalau penjelasan di webinar saya yakin waktunya sangat-sangat akan kurang. Nah, bicara pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama nih Bapak Ibu. Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf B, huruf C dan atau huruf E dan atau pasal 17 ayat 2 huruf B, huruf C dan atau huruf E atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administrasi berupa penghentian sementara berusaha, pembayaran denda administrasi dan atau paksaan pemerintah. Tahan dulu. Ini bunyi pasalnya ya. Jadi bunyi pasal itu tidak bisa kita tambahin dan tidak bisa kita kurangin. Bisa kita sampaikan. Nah, nanti ketika mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu yang ingin penasaran boleh nanti ya. Kemudian nomor 2, ini bunyi pasal 110B ya. Ada yang langsung komen di WA, tahun 2020 loh. Ya, ini bunyi pasalnya ya. Jadi harus diterima dulu, harus legowo dulu. Nanti kita bedah. Dalam hal pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan, paling singkat 5 tahun, secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar. Dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Nah, jadi ketika kita membaca pasal itu jangan dibaca saja karena memang ada pengecualian. Yang nomor 3, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ini dua pasal ini yang menjadi acuan sebenarnya bagaimana mekanisme pemutihan lahan perkebunan sesuai Undang-Undang Cipta Karya. Jadi ketika pasal itu dibuat oleh pemerintah, tetapi ada hal-hal yang memang ketika kita telaah dengan seksama, sanksi administrasi itu tidak untuk semua gitu Bapak Ibu. Jadi ada teruntuk, teruntuk yang mempunyai izin, teruntuk yang perseorangan, itu yang harus memang bisa kita pahami dengan benar, kita telaah dengan baik. Nah, kemudian
lanjut, ini sebenarnya hanya pamflet-pamflet saja gitu ya. Ini keterlanjuran usaha di dalam kawasan hutan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa membacanya, bisa dibaca sendiri gitu kan, dipahami. Tapi ketika kurang jelas dan butuh pemahaman, boleh nanti kita diskusi di grup WA gitu kan. Kemudian selanjutnya, oke. Ini udah pada penasaran. Ada yang langsung, tahun 2020 kan, gitu kan. Tahunnya kenapa? Tahunnya lama banget ya, Bu ya. Ada yang tahun 2023 seperti itu ya. Jadi itu adalah sebuah yang di aturan pemerintah yang memang sudah dibuat ya, Bapak Ibu. Jadi memang kita ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, penyelesaian kegiatan usaha yang telah terbangun di kawasan hutan wajib diselesaikan maksimal 3 tahun setelah undang-undang diterbitkan. Terdapat sanksi administratif, tapi kewajiban pemulihan lingkungan tidak diatur. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa membaca-baca sambil santai ya, sambil santai. Kemudian ada aturan penyelesaian penguasaan kawasan hutan, bisa dibaca-baca juga. Ini pamflet-pamflet ini sebenarnya bisa menarik sih dibaca ketika waktu saja. Oke, mungkin Mbak Is sampai di sini materinya, karena memang nanti lebih kepada ini sih, lebih kepada memberikan solusi. Karena kan kalau materi tentang mekanisme pemutihan lahan itu memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi aturan ini pun menjadi pro dan kontra Bapak Ibu, gitu kan? Menjadi pro dan kontra, dan mudah-mudahan ada jalan keluar, ada solusinya, gitu kan? Nah, yang ingin sharing atau bertanya jawab monggo, tapi ketika membutuhkan penyelesaian secara mendetail kita lanjut di WA ya, karena mungkin waktu webinarnya tidak terlalu lama. Ini saya singkat biar nanti tanya jawabnya bisa lebih banyak. Oke, Mbak Iis. Kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, nanti gambar-gambar yang sudah ada di materi tadi saya share juga ya dengan materinya di link grup yang sudah dibagikan. Jadi Bapak Ibu kalau mau materi yang lebih jelas, terus mau diskusi lebih jelas juga kepada Bu Kristi, bisa join ke grup tersebut. Nah, untuk ini ada yang ingin bertanya, Bu, dari Pak Iqbal. Pak Iqbal boleh menonaktifkan audionya. Boleh kepada Pak Iqbal. Siap. Terima kasih. Kedengaran suara saya? Dengaran sekali Bapak, jelas dari Palu, siap. seakan-akan ada di samping saya. Oh, siap. Terima kasih. Mohon izin. Terima kasih banyak Ibu Ibu Risti ya. Dengan Ibu Kristi, Bapak. Siap. Makasih Bu. Materinya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin saya Pak Iqbal. Kebetulan berdinas di Dinas PMD Bu. Mantap. Ya, di Dinas PMD Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, mengingat waktu ini karena waktu hampir setengah 11. Sholat Jumat ya Pak ya? Udah masuk sholat Jumat ya? Oke. Baik, terima kasih. Saya tertarik tadi dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini ya undang-undang ini sudah disahkan ya Bu ya oleh pemerintah. Ya, luar biasa disahkan, tapi pro dan kontra. Iya, jadi pro dan kontra di daerah. Iya. Begini, kami punya luas lahan ini, kebetulan wilayah Kabupaten Sigi itu ada Balai Taman Nasional, dan yang cukup luas, hampir seluruh, hampir 70% kita punya kawasan ini hutan lindung Bu. Kawasan Taman Nasional, Balai Taman Nasional Lorelindo. Mungkin kalau bisa dikatakan bahwa merupakan biosfer terbesar ya di dunia, nomor berapa itu untuk hutan lindung ya. Mungkin
pernah ya di Lorelindo, kawasan Taman Nasional Lorelindo. Di kawasan ini Bu, ada beberapa petani atau beberapa masyarakat yang dalam hal ini mengelola ya sudah puluhan tahun nih Bu, sudah mengelola ada lahan di kawasan mereka ingin mengelola perkebunan ya di kawasan Taman Nasional Lorelindo. Tetapi dengan beberapa aturan kebijakan yang mungkin itu ya juga bertentangan terkait, kita akan punya hak-hak juga Bu, hak-hak bagaimana masyarakat itu di sekitar wilayah kawasan untuk bisa ya salah satunya itu berkebun. Bagaimana kemarin juga kasus yang terjadi pada saat seorang nenek yang di mana itu di kawasan apa itu yang mengambil hanya mengambil kayu bakar. Ya. Sudah dihukum ya Pak? Juga. Ya. Sudah dihukum ya? Iya, kasihan kan. Bagaimana proses melihat sejauh itu Bu? Apa proses hukumnya itu? Kenapa sampai sejauh itu hanya ya itu masalah urusan perut sebenarnya. Indonesia ini hanya bukan katakan kita ini kaya Bu. Kaya dengan segala alamnya, tapi kan tidak tapi kita ditindas dengan hal-hal yang dikatakan bahwa seluruh di Undang-Undang Nomor 33 itu ya, Pak, Undang-Undang alam dan seluruh dipergunakan oleh sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, untuk kepentingan rakyat. Untuk kepentingan rakyat. Kenapa bertentangan sekali? Persoalan yang sekarang ini Bu, persoalan kita bagaimana masyarakat itu ingin ya tidak terpinggirkan, tidak termarginalkan dengan hal-hal yang dikatakanlah itu. Mereka juga ingin sekali persoalan perut ini, makan, urusan perut ini, urusan ya. Jadi saya begini Bu, bagaimana melihat dari sisi hukum, apakah memang lahan itu dikuasai? Begitu juga tadi, ya sudah puluhan tahun kasihan, sudah berpuluhan tahun tinggal di situ, tapi mereka tidak dengan tidak bisa mengelola lahan di dalam kawasan itu, Jadi kemudian juga tadi Bu, bagaimana tadi melihat pejabat ini seperti apa? Pejabat yang berkewenangan, apakah di situ ada pejabat gubernur, bupati, apakah yang berwenang itu dikatakan sebagai pejabat? Karena hampir semua pejabat di tingkat pusat juga ya dikatakan ada pemerintahan presiden, kemudian pemerintahan sampai di tingkat bawah, gubernur, bupati, wali kota, sampai di camat, kepala desa, unsur terendah di bawah pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan. Jadi Bu, kasihan masyarakat. Ya, kami ingin sekali bahwa bagaimana masyarakat itu bisa mengelola di kawasan-kawasan yang memang agak sulit untuk melakukan semacam untuk melakukan perkebunan di dalam kawasan hutan kawasan itu Bu. Mungkin saya sedikit itu saja Bu. Mungkin ada teman-teman yang lain, mungkin ada kasus-kasus juga. Ini kasus ini Bu yang terjadi Bu di wilayah kami Bu. Ya, mungkin regulasi-regulasi yang terkait dengan ini jangan terlalu memberatkan lah bagi rakyat atau kelompok-kelompok kecil. Ya. Ya, akan ada perhutani sosial juga itu juga kan dikatakan sebagai kepanjangan tangan dari kehutanan. Ya. Halo? Iya, Ibu langsung dijelaskan. Ya, mungkin ya itulah. Mungkin nanti teman-teman yang dari yang lain-lain, daerah-daerah lain mungkin ada kasus-kasus seperti yang terjadi di daerah kami. Siap, Pak Iqbal. Siap. Terima kasih Bu atas waktunya dan kesempatan. Ya, terima kasih saya berikan kesempatan kembali pada host ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu langsung dijawab pertanyaan dari Pak Iqbal?
Mungkin gini, Mbak Is, pertanyaannya tadi kan disampaikan Pak Iqbal, apakah boleh nih, karena di situ kan ada yang sudah mempunyai lahan atau sudah menempati lahan itu berpuluh-puluh tahun dan boleh Iya. tidak melakukan berkebun istilahnya kan, menanam apa gitu kan ini. Mungkin satu ya tadi yang belum dijelaskan, tanah yang ditempati saat ini itu tanah warisan atau tanah siapa? Kan begitu. Iya. Tanah punya keluarganya atau tanah siapa? Jangan sampai ini tanah orang lain, tanah milik orang lain yang mungkin sudah tidak maksudnya orangnya sudah tidak mengurusin atau segala macam, kemudian ditanamin oleh dia, akhirnya berkembang, menghasilkan, tiba-tiba yang punya tanah datang nih, atau ingat, oh iya aku punya tanah di sana, datanglah lagi dia, wih udah ditanamin, jadilah itu sengketa. Oh, jadi Kan gitu. Ya. Harus jelas nih tanah siapa, apakah tanah orang tuanya, apakah tanah nenek moyangnya, otomatis ya. Dan itu apakah ada bukti secara tertulisnya, legal. Karena kita bicara hukum, itu yang menjadi acuan dan pedoman adalah bukti ke dokumen kepemilikan. Jadi kita tidak bisa nih bilang, oh itu tanah nenek moyang saya, tapi nggak ada buktinya. Tiba-tiba ada orang lain yang menyatakan itu tanah saya dan bawa bukti, ya kan? Bawa bukti. Ada suratnya. Nah, itu yang memiliki, yang katanya memiliki dari nenek moyangnya, tapi tidak mempunyai apapun pembuktian menjadi kalah. Iya. Karena bicara hukum. Saudaranya Iya, ya. benar. Karena bicara hukum itu adalah ada pembuktian secara dokumen. Jadi hukum itu tidak bisa ucapan, tidak bisa hanya penyampaian, tetapi harus ada bukti hitam di atas putih. Itulah kekuatan hukum. Nah, yang saya tanya tadi Pak Iqbal, ini tanah bagaimana? Gitu kan, tanah siapa? Gitu kan. Jangan sampai ini tanah milik orang lain, tetapi pemiliknya mungkin belum tahu keberadaannya atau tidak diketahui keberadaannya, tiba-tiba ditanam. Nah, katakan ditanam kelapa gitu kan, kemudian berkembang kelapanya diekspor menghasilkan, tiba-tiba mungkin, itu tanahmu ya? Dia balik lagi ke lahan itu. Nah, mengakui itu punyanya. Nah, ini terjadi sengketa. Karena bagaimanapun yang mengelola ini akhirnya secara hukum tidak kuat. Gitu. Maksud saya begini, Bu. Halo, Ibu. Gimana Pak Iqbal? Ini tanah adat, tanah adat. Tanah adat ini merupakan tanah yang halo, itu tanah adat, Ibu, tanah adat. Oke, Yang berada di tanah adat kawasan ya, tanah adat. Ya, jadi majelis adat itu tidak setuju bahwa itu digunakan oleh perusahaan. Oke, tidak Karena setuju digunakan untuk perkebunan perusahaan lah ya, perkebunan besar. tidak, Harus itu akan dilakukan untuk pembangunan pembangunan listrik tenaga mikrohidro. Mereka ketakutan dengan hal itu karena kawasan di Taman Nasional itu tidak boleh dilakukan untuk pembangunan. Mereka juga di desa itu mereka tidak inginkan karena itu merupakan sudah dari turun temurun bahwa dari leluhur mereka itu sebelum undang-undang ini lahirkan sudah ada semacam ini memang tidak ada surat waktu itu karena begini itu kan kesepakatan walaupun di dalam forum majelis atau di dalam forum adat itu tertuang di dalam beberapa poin-poin mungkin di dalam situ termasuk itu untuk pembangunan untuk dilarang masuk. Yang terjadi sekarang ini pemerintah desa mengeluarkan surat keterangan penguasaan tanah. Ini surat penguasaan tanah ini dikeluarkan oleh pemerintah kepala desa. Jadi berbenturan dengan majelis adat atau yang ada di Dewan Adat. Majelis adat ini tidak setuju. Ini menjadi persoalan. Karena undang-undang cipta kerja tadi itu jangan berbenturan dengan di daerah. Mungkin itu Bu sedikit. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Jadi tanah adat yang menjadi sebuah pernyataan. Tanah adat ini milik siapa sih? Kan gitu ya. Tanah adat ini milik siapa? Tanah adat ini merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu zaman nenek moyang. Oke.
Setuju ya dari sini ya. Kita juga bahwa telah memegang peran vital ya, bahwa dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agarisnya berdominasi. Jadi, tanah adat adalah milik nenek moyang kita, leluhur kita. Oke, setuju dari sini? Nah, yang terjadi di Pak Iqbal adalah kekhawatiran dari masyarakat setempat karena memang akan dibangun sebuah dari apa tadi lah pokoknya fasilitas lah. Kalau mungkin pemerintah mengatakan itu akan dibangun sebagai fasilitas umum gitu ya. Apakah itu berupa PLT apa segala macam. Nah, begini Pak Iqbal, tanah adat ini pun itu bisa dilegalkan atau dibuatkan sertifikat sebenarnya. Karena adat ini kan berdiri di atas tanah Indonesia tercinta. Oke. Di mana Indonesia tercinta ini memiliki sebuah pemerintahan. Ya kan? Ada pemerintahan di sana yang mengatur segala macam bentuk yang berurusan dengan negara Republik Indonesia, baik itu tanah, baik itu perkebunan, baik itu manusianya dan segala macam. Ya kan? Nah, ketika ada kasus seperti ini, akan dikeluarkan surat dari pemerintah sebagai kepemilikan yang memang akan dibangun fasilitas pemerintah di situ. Apa sih yang harus dilakukan sebenarnya oleh teman-teman di sana ketika tanah tersebut? Nah, jadi sebenarnya secara umum semua jenis tanah adat bisa didaftarkan serta disertifikatkan ke BPN. Gitu ya. Hanya saja untuk jenis tanah ulayat ini ada beberapa juga. Jadi juga tidak semua tanah adat gitu kan. Jenis tanah ulayat ini proses sertifikasinya tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada begitu panjang proses yang harus dilakukan. Nah, kemudian ada pertanyaan, bisa tidak sebenarnya tanah adat itu dimiliki oleh pemerintah dan akhirnya dibangun sebuah fasilitas pemerintah untuk rakyat sekitar? Bisa. Bisa nggak masyarakat Sulawesi katakanlah bersikukuh, oh ini tidak bisa untuk dijadikan fasilitas? Bisa, asal ini disertifikatkan dulu bahwa ini sah milik rakyat di situ dalam bentuk sebuah sertifikat gitu. Memang ini tanah-tanah adat, tapi tanah adat pun itu bisa dilegalkan agar legalitas itu sebuah kebutuhan hukum yang nyata di dalam kehidupan bernegara, karena negara itu kan mempunyai aturan yang sudah membuat aturan untuk rakyat dan masyarakatnya. Sehingga ketika ingin tanah-tanah adat ini aman, ini harus segera dibuatkan sertifikat atau disertifikatkan. Jadi tanah ini benar-benar punya tuan gitu loh. Karena kalau tidak punya sertifikat itu tadi, siapapun bisa mengklaim. Negara bisa mengklaim, bisa. Gitu kan. Seperti itu. Jadi mungkin masukan dari saya ataupun saran dari saya, teman-teman di sana kembali berembuk ya, mungkin hakim adat atau apalah sebutannya ya, mungkin bisa berembuk bagaimana tanah adat itu bisa segera disertifikatkan. Sebenarnya sih kalau dari pemerintah sudah turun mungkin agak sedikit terlambat ya, tapi tidak masalah, itu bisa dicoba. Jadi untuk melegalkan tanah adat tersebut. Nah mungkin satu lagi bisa saya informasikan bahwa tadi ada status tanah ulayat ya. Tanah ulayat ini bisa dialihkan menjadi hak milik perorangan. Menurut pasal 3 UU-PA menyatakan bahwa tanah ulayat tetap diakui selama masih ada dalam kenyataan masyarakat adat. Oleh karena itu, tanah ulayat tersebut tidak dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan atau kelompok jika masih ada dan kuat menurut kenyataan. Nah ini tanah ulayat tadi yang saya sampaikan, prosesnya agak sedikit panjang karena memang harus ada banyak yang dilakukan prosedur. Itu ya, Pak Iqbal ya. Sementara jawaban saya itu sih Pak, bagaimana untuk mengamankan tanah adat tersebut, karena tanah
tanah siapapun, dimanapun, bentuk apapun tanah tersebut, ketika tidak mempunyai legalitas, bisa diklaim oleh siapapun. Betul, Begitu Bu. ya, Pak? Sama Hmm. regulasi ya, Bu. Jadi kita Ya, harus izin atau legalitas yang jelas supaya nanti kalau misalkan ada sengketa atau apa kita bisa memperkarakan hal tersebut gitu ya, Bu. ya. Jadi maksudnya perlindungan hukum kita tuh lebih safe gitu loh, lebih aman. Supaya lebih Seperti itu aman. ya sementara Pak Iqbal ya. Nanti kalau mungkin lebih detail di WA ya Pak, karena memang bicara masalah tanah adat, kepemilikan, bagaimana pemerintah mengklaim itu panjang kali lebar. Iya, betul. Jadi kembali lagi sama konstitusinya, pelegalannya, hak-hak Ya, para warga desa gitu atau hukum adatnya itu ya. lebih ditekankan kembali karena kan masalah hukum ya, jadi kita tuh nggak bisa sembarangan untuk mengutip atau apa gitu kan. Jadi harus ada dasar atau asasnya yang jelas supaya kedepannya tuh jadi enak gitu. Kalau misalkan ada apa gitu kan, Bu. Ya. Mm. Jadi gini, buat Bapak Ibu yang mungkin mengalami hal serupa dengan Pak Iqbal, juga mungkin ada tanah adat yang ingin dipekerjakan atau ingin diaktifkan, tapi tidak jelas ini tanah milik siapa dulu, dan perlu legalitas itu, nanti bisa kita bantu Mbak Is. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin kesulitan ya kan, karena memang mohon maaf prosedur dan administrasi di negara Republik Indonesia ini kan masih agak-agak sedikit melelahkan ya, melelahkan dan butuh birokrasi panjang. Nanti kita bisa bantu, gitu. Kita bisa bantu sedikit meringankan dan mempercepat jalannya, kan begitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, susah ngurus sertifikat tanah adat, lama ribet. Iya, bagi yang tidak paham. Tetapi bagi yang paham itu menjadi sebuah, karena kan aturannya sebenarnya sudah dibuat sih, gitu kan. Cuman kadang-kadang mohon maaf masyarakat itu kadang masih kurang aware akan itu, gitu. Maunya udahlah biar cepet jadi gitu kan. Seperti itu. Males riwa-riwinya gitu kan. Itu ya sementara Pak Iqbal ya. Nanti lebih lanjut boleh di WA Pak Iqbal. Tapi yang jelas intinya, apakah pemerintah bisa mengambil lahan itu? Bisa. Iya, pemerintah bisa. Pemerintah harus hadir, harus memfasilitasi permasalahan. Iya. Ya, itu maksudnya tadi, ya, lahirnya sebuah regulasi, peraturan di desa juga harus itu perdes dengan perda. Iya. Penguatan untuk bagaimana tanah-tanah itu proses hak asal usul kewenangan itu kan berada di pemerintah desa. Ya, harus ini penguatan untuk pemerintah desa sendiri di dalam hal ini untuk jual beli tanah itu. Ya harus berdasarkan ketentuan dan hukum. Ya, ketentuan itu sesuai dengan azas ya. Saya kalau berbicara masalah hukum terkait dengan itu, tentunya ya BPN Badan Pertanahan terkait itu untuk mengeluarkan legalitas sertifikat tanah. Tapi kan melihat lagi undang-undangnya terkait itu, undang-undang desa. Undang-undang desa lahir kan di tahun Undang-Undang Nomor 6 itu kan lahir di 2000 berapa itu? 2018 ya? 2000 Undang-Undang Nomor berapa? Nomor 6 itu tentang desa, dengan lahirnya perubahan lagi Undang-Undang Nomor berapa yang terakhir ini, Undang-Undang Desa ini. Terima kasih Bu. Sama Pak Iqbal, terima kasih juga atas pertanyaannya. Bu Kristi, mic-nya kemute. Ya, gini kedengar mute. Terima kasih ya Bu penjelasannya. Oke Pak Iqbal, nanti mungkin lebih detail, mungkin bisa lewat WA ya Pak, karena mungkin pemahaman teman-teman yang ada di sana ya Mbak Lis ya. Iya betul. Harus terus diberikan edukasinya, karena memang begini, tanah tanpa sertifikat, tanah apapun, mau tanah adat, mau tanah ini, ya kan, itu kekuatan hukumnya itu nggak ada. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya tanah-tanah adat di desa manapun ataupun di wilayah apapun itu harusnya sudah terinventaris pada tingkat pemerintah desa. Katakanlah kepala desa itu ada inventaris. Oh, ini tanah adatnya
terletak di sini sekian hektar, tanah adat lagi terletak di sini sekian hektar. Itu ada. Dan harusnya itu sudah menjadi, saya juga kurang paham apakah perangkat kepala desa paham akan hal ini, bahwa tanah adat pun itu sebenarnya wajib dibuatkan sebuah sertifikasi gitu loh. Ya kan? Wajib dibuatkan. Untuk menghindari apa? Menghindari klaim-klaim dari pihak-pihak yang mungkin dikatakan, oh, pemerintah kan nggak paham, ini kan punya tanah adat, katakanlah, kenapa tiba-tiba harus dibangun fasilitas umum dan segala macam. Nah, ini sebenarnya menghindari hal tersebut. Nah, saya juga kurang paham apakah perangkat-perangkat kepala desa di seluruh wilayah itu paham akan hal ini gitu loh, bahwa setiap tanah apapun bentuknya itu wajib dilegalkan atau dibuatkan sertifikat. Itu intinya. Terima Ya, kasih itu ya. harus ya PPATK itu apa PPAT pejabat PPAT. pembuat akta nih ya, Ya, itu iya. sama semua dilibatkan kepala desa. Jadi jangan mereka seenak-enaknya saja mengeluarkan surat keterangan penguasaan tanah tanpa ada dasar. Itu yang Mantap. menjadi dasar pula. Siap. Mantap. Oke. Ya, Bu. Oke, selamat. PPAT kan pejabat Yes. tanah itu camat Mantap. selaku itu kan ya. Siap, Mantap. siap. Ya, Nanti kita kita kasih bantu. kesempatan Nanti teman-teman kita yang bantu. lain. Ya. Harus gratis, jangan terlalu banyak dibebankan untuk masyarakat untuk pengurusan surat sertifikat tanah. Kalau banyak biaya-biaya itu yang dibebankan untuk masyarakat. Ya. Pak. Siap, siap. Ya, Ya. terima kasih, saya kasih kesempatan teman-teman yang lain untuk berbicara. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sekarang lanjut ke Pak Samsudin. Boleh Pak Samsudin? Aktifkan audionya. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kristi. Ya, Pak Samsudin. Saya Samsudin dari Kaltim Bu ya. Banyak Kalimantan ya? Nah, di Kaltim ini problem tanah ini cukup jelimet lah ya, karena Jelimet tenan macam-macam. ya Pak ya? Jelimet tenan ya Pak? Ngeludak ya Pak? Oke. Apa namanya, melihat topik diskusi kita sangat menarik ini, bahwa pemutihan kan konotasinya orang-orang kan selalu berpikir bahwa pemutihan itu biasanya hanya dilakukan pada satu unit kendaraan, unit tanah gitu kan. Luar biasa kan Pak? Ya, luar biasa sekali. Jadi kalau pemutihan ini kan orang akan berpikir, oh saya yang sudah menguasai tanah-tanah ini, apakah saya harus putihkan atau tidak? Kan itu jadi satu tanda tanya. Kenapa? Karena gini Bu, terus terang kami pekebun, khususnya teman-teman juga sama saya bergerak di bidang perkebunan, khususnya di kebun kelapa sawit, yang rata-rata kalau sudah di atas lahan kita itu ada sekitar 4 atau 5 hektar, itu biasanya kita tidak punya surat. Karena itu punya nenek moyang kita ceritanya, ataupun kita belilah ke yang punya nenek moyangnya, gitu. Nah, saya sangat tertarik sekali dengan adanya diskusi kita ini, bahwa diputihkan. Apakah diputihkan itu harus kita uruskan surat atau berupa sertifikat yang memang kalau kita tahu bahwa sertifikat yang sistemnya perorangan itu kan maksimum hanya 2 hektar. Kalau misalnya kita punya 4 hektar atau 5 hektar kan berarti harus kita pecah jadi 3 sertifikat. Nah, itu mungkin kalau salah saya tolong di ini Bu ya. Nah, karena banyak sekali kasus ya. Ada satu kasus lagi yang lagi rame-ramenya di Kutai Kartanegara. Lagi viral. Ada satu perusahaan perkebunan di mana satu lahan orang tuanya, bahkan lahan itu sudah ditanami karet berpuluh-puluh tahun. Nah, ini diserobot karena dia punya izin lokasi. Nah, ini sampai sekarang satu perusahaan itu di portal sama adat. Nah, karena ini kan sebetulnya kalau ada suratnya yang seperti yang Ibu sampaikan tadi kan, ini kan sudah bisa menghindari dari problem-problem kasus tanah seperti ini. Jadi kira-kira apa-apa saja yang harus kami siapkan, ya? Nah, harus kami siapkan
untuk bagaimana menyongsong apa yang disebut dengan judul kita tadi bahwa pemutihan ini tadi. Nah, Oke. jadi kami petani ini kan tidak tahu ini kira-kira apa saja yang harus kami siapkan untuk kita putihkan tanah kita. Dalam artian tanah kita ini memang sudah ada, tinggal menguruskan legalitasnya saja supaya di kemudian hari tidak terjadi penyerobotan yang siapa tahu Ya. kita besok-besok pasti akan ini kita bisa jadi juga kita tidak bisa hindari. Jadi harapannya adalah tolong kami dikasih step-step apa saja yang harus kami penuhi untuk bagaimana supaya kepengurusan kami juga bisa secepat seperti apa yang ditulis dalam judul diskusi kita ini bahwa pemutihan. Oke. Nah, biasanya kalau kita lakukan pemutihan di kantor Samsat kan nggak perlu butuh waktu lama, itulah. Atau bahkan juga biaya yang kita keluarkan juga kan lebih murah bila dibandingkan dengan kita ikuti prosedur yang sebenarnya. Oke, mungkin itu Bu. Makasih. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsudin, pertanyaannya luar biasa, keren-keren. Ayo Ibu Kristi, boleh dijawab? Ya, Pak Samsudin, memang sebenarnya mekanisme pemutihan lahan perkebunan ini sebuah kabar gembira buat teman-teman yang ada di manapun yang saat ini sedang melakukan ikhtiar berkebun, ya kan, untuk menghasilkan sumber daya alam yang akhirnya sumber daya tersebut bisa menghasilkan sebuah perekonomian, ya kan, dan bisa memanfaatkan masyarakat sekitar. Tetapi yang harus diingat memang tanah macam apapun yang saat ini sedang digarap oleh Bapak Ibu itu wajib mempunyai legalitas. Itu dulu yang harus dipahami. Nah, pemutihan ini kabar gembira dan memang harusnya disambut oleh baik teman-teman dan harusnya antusias. Itu karena ini pemerintah sebenarnya peduli. Peduli apa? Nih saya kasih nih kesempatan kalian pemutihan agar semua tanah kalian legal dan bersertifikat. Agar nantinya tidak ada lagi timbul sengketa. Agar nantinya tidak ada timbul saling mengklaim karena tidak adanya legalitas. Nah, untuk bicara prosedur dan step by step-nya bisa di WA ya Mbak Lis, karena banyak banget prosedurnya. Kalau disampaikan di sini nanti kasihan teman-teman yang lain. Nanti akan saya buatkan step by step pemutihan mekanisme lahan. Ya Pak Samsudin ya. Di situ apa saja yang harus dipersiapkan, dokumennya, apa segala macam, itu nanti saya sampaikan di grup WA menjadi sebuah pedoman buat semuanya yang ingin melakukan itu. Jadi satu pertanyaan bisa menjawab semuanya ya Mbak Lis. Nanti saya akan memberikan step by step mekanisme bagaimana syarat mengurus pemutihan lahan perkebunan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu ya Pak Samsudin. Intinya begini Bapak Ibu, tanah siapapun yang Bapak Ibu garap, mau tanah bapakku, mau tanah nenekku, tetapi ketika tidak ada hitam di atas putih ini akan mengkhawatirkan di kemudian hari. Itu saja. Ya. Nanti kita akan bantu. Kebetulan kan memang saat ini kami menjadi konsultan dari Gama Institute yang memang menaungi Bapak Ibu. Kita akan bantu semaksimal mungkin, mempermudah istilahnya bagi yang tidak paham, bagi yang tidak mungkin ribet banget nih pengurusannya, birokrasinya, kita akan bantu semaksimal mungkin. Itu ya Mbak Lis. Pak Samsudin, semangat. Siap. Makasih. Bu Kristi sama Pak Samsudin, terima kasih sudah bertanya. Kita lanjut ke ini ya Bu, pertanyaan yang ada di kolom komentar obrolan Zoom. Ada kasus di Kabupaten Inhu, petani merupakan peserta program transmigrasi tahun 1980 sampai 1985. Nah, tapi awal tahun 2010 ketika petani hendak mengikuti program plasma atau KKPA, lahan kepemilikannya berubah menjadi kawasan hutan produksi konversi. Bagaimana upaya pemulihannya ke kawasan real areal peruntukan lain? Gimana itu Bu? Balik lagi legalitas. Itu tadi intinya di situ gitu kan. Jadi
sebuah permasalahan ini akhirnya akan timbul. Nah, kalau sudah permasalahan timbul, penyelesaiannya ini memang sangat luar biasa kalau pertanahan. Karena ini kasus perdata. Kasus perdata itu bukan seperti kasus pidana yang pelakunya jelas, perbuatannya dilakukan jelas, tinggal dihukum sekian tahun. Perdata tidak. Perdata ini penyelesaiannya cukup panjang sekali, bahkan sampai nenek moyang kita, kasus perdata ini masih bisa terus berlanjut sebelum mendapatkan sebuah keputusan yang tetap. Jadi sekali lagi kalau permasalahan ini sudah menjadi sebuah permasalahan, balikin lagi, ya berarti harus melalui proses hukum. Proses hukum ini bisa dilaksanakan ketika si transmigran tadi punya pembuktian, ada suratnya. Nek raono surate bingung kita mau bantu piye. Kan gitu. Karena proses hukum itu yang bisa membuat kita berperang dan bisa menentukan kita menang atau kalah, dokumen, Pak. Dokumen. Nek raono iku wis susah kita. Bukan kita nggak bisa bantu. Tapi bagaimana? Kita harus berarti ngeruntut dari zaman nenek moyangnya, jadi zaman dia transmigran. Dia transmigran itu mengerjakan lahan untuk surat orang. Dapat surat tidak, kan gitu. Nah, ketika dia hanya, enggak Bu, aku hanya ngerjain doang. Pokoknya aku kerjakan aja pelan-pelan. Sudah. Gitu loh. Tidak akan bisa. Gitu. Karena bicara hukum, tentu saja yang baru ini, yang mempunyai legalitasnya, dia yang berhak. Gitu loh. Dialihkan karena tanah itu berdiri di atas Indonesia tercinta, di mana Indonesia punya aturan. Nah, yang baru ini tentu saja berpegang pada aturan Indonesia, gitu. Yang pasti kan ya sangat disayangkan, sebenarnya kasihan, cuman inilah bentuk-bentuk dari ketidakpahaman teman-teman yang ada di luar sana terkait bagaimana pentingnya sebuah lahan itu mempunyai legalitas. Itu ya Mbak Lis ya jawabannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, izin Bu, sedikit saya dari Kabupaten Mukomuko, dari Dinas Lingkungan Hidup, Bengkulu, Bu. Bengkulu. Terima kasih ya, Bu. Ya. Jadi Bengkulu gini, mantap. Bu. Ya, jadi gini Bu Listi, saya tertarik itu masalah pemutihan tanah gitu kan. Jadi ini ada satu kasus nih. Ada suatu perusahaan besar swasta itu ya, bernama modal asing. Dia akan menguasai tanah itu HGU sekitar 1000-an lebih lah. Cuman di Dinas Lingkungan Hidup di Kehutanan, kita cross check di lapangan, itu kan ternyata tanah mereka kan tanah kawasan hutan, Bu. Ya. Nah, tapi kasus tanahnya ini kan dia udah HGU terdahulu oleh BPN kan. Kita tapi BPN udah menerbitkan HGU dong? Ya, awalnya kan ini kan udah terbit jadi HGU nih. Oleh BPN kan. Nah, setelah kita melakukan cross check, melakukan tapal batas baru, itu ternyata masuk dalam kawasan hutan. Dari hutan produksi terbatas, terus kita ajukan ke Kementerian dari Review Tata Ruang menjadi hutan produksi konvensi (HPK) kan. Nah, secara aturan ini kan HPK yang kan tidak bisa diolah, Bu, apabila tidak mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan kan. Nah, kalau dia dapat izin dari Menteri Kehutanan kan bisa mereka lakukan untuk perkebunan, bisa melakukan untuk pertambangan, bisa untuk perumahan. Nah, sampai sekarang ini kan HGU mereka ini kan kalau saya bilang masih dalam status go kan, nggak boleh diolah karena izin dari Menteri kan belum dapat. Nah, izinnya kan belum turun. Ya, kalau izin menterinya belum dapat, artinya kan HPK kan nggak bisa diolah, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ternyata nih perusahaan sampai sekarang melakukan replanting, chipping, penanaman sampai sekarang pemeliharaan tanaman itu. Nah, saya sebagai Pemda dari Lingkungan Hidup kan merasa dapat dari masyarakat. Ternyata kan masyarakat kita sekarang ini kan membutuhkan tanah untuk plasmanya kan, Bu. Oke. Nah, ada rencana masyarakat ini lahan mau diambil gitu sama masyarakat, mau dikapling kan. Karena masyarakat sudah tahu bahwa ini kan masih HPK. Mereka belum dapat izin tertulis dari Menteri Kehutanan untuk bisa dipergunakan untuk lahan perkebunan kelapa sawit gitu. Oke. Nah, tadi saya sudah chat Ibu tadi, saya minta nomor kontak Ibu. Saya ingin nanti mau lebih maksimal lagi. Untuk ini kan. Nanti kalau nanti memang ini terjadi nanti kita minta pendampingan dari Government Institute, Bu. Bagaimana secara aturan hukumnya gitu.
Ya, Makasih. mungkin ya. Terima kasih Pak dari Bengkulu. Waduh, nah jauh-jauh nih yang dari Bengkulu Pak Yudianto, sehat nian ya, wong Bengkulu. Bisa dilakukan proses hukumnya, kita lakukan gugatan ya, kita lakukan gugatan di pengadilan dan nanti prosesnya akan kita sampaikan step by step. Berarti ini harus ada komunikasi intens lagi, karena Ya. dokumen-dokumen harus dikumpulkan. Ya Pak Budi ya, nggak Ya. apa-apa. Kita Saya akan izin untuk nomor kontaknya Bu ya. siap Pak Budi, Makasih, siap. Bu. Oke, yuk. Yang lain boleh silakan, mumpung masih ada waktu. Yang di Kalimantan kan mungkin mau mendekati sholat Jumat, yang di Jabodetabek mungkin belum. Mbak Lis, mungkin ada yang lain? Jadi beberapa hal pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang lebih fokus dan mungkin lebih spesifikasi gitu ya, langsung bisa di WA ataupun di Japri saya, karena memang seperti Pak Budi tadi memang harus ada tindakan lebih lanjut, proses hukumnya seperti apa, karena memang itu yang harus dilakukan adalah kita lakukan gugatan di perdata di pengadilan ya, atas apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan ini gitu. Karena memang harusnya mereka belum boleh melakukan apapun karena surat dari kementerian kan belum turun. Ada yang lagi Mbak Lis? Halo Bapak Ibu. Oke, baik. Silakan. Mohon maaf ya Bu, karena Mbak Isnya lagi ada halangan, jadi gantinya saya. Oke. Oh boleh. Silakan yang Dengan Kak siapa ini? dengan Mbak Hayati Bu. Oke Mbak Hayati. Silakan yuk. Siapa Bapak Ibu mungkin yang ingin kembali bertanya? Silakan Bapak Ibu yang Izin, ingin Bu. ditanyakan lagi siapa? Izin Bu, izin Siap. bertanya Bu. Silakan Siap. Bapak Muhammad Fadli. Nama saya Fadli, posisi di Palembang. Woi, wong Palembang, cak mano kabar? Oh, alhamdulillah baik-baik. Bu. Palembang Izin mano? bertanya, Palembang mano? kami di Bayung Lincir Bu. Bayung Kami Lincir. kami lahat. Oh, Palembang juga. Yo. Siap Bu. Kadi. Izin Bu, Apa? kami ini di sini kan lah berkebun dari tahun 2004. Kebetulan orang tua yang berkebun. Nah, itu jual beli jelas, apa jelas. Tapi di situ tiba-tiba kawasan hutan lindung. Banyak masyarakat. Jual beli maksudnya orang tua beli lahan. Iya, surat jual beli ada, bukti bayar ada. Terus di sana perkebunan Surat udah ini banyak. apa? Ini surat apa? Sertifikat atau hanya akte jual beli? Akte jual beli aja Bu, perorangan Bu. Oh, masih akte jual beli kan? Oke, Ya. lanjut. Nah, di situ perkebunannya banyak Bu, masyarakat Bu. Udah ada desa juga di sana. Terus tiba-tiba ini baru beberapa hari ini ada perhutani datang foto-foto lahan Bu. Nah, iya. Mantap kan? Nah, itu bagaimana solusi dari Ibu menurut pandangan hukum, apakah itu kami bisa usahakan pemutihan atau kami menyerah gitu aja gitu? Nah, oke. Di sini. Jadi. Oke, terima kasih banyak Bu. Ya. Kembali lagi bahwa surat yang dipunyai hanya AJB. Akte jual beli itu belum merupakan sebuah legalitas kepemilikan tanah, Bapak Ibu. Itu hanya akte jual beli, hanya dokumen jual beli saja, sudah sampai di situ. Apakah tanah itu legal? Saya bisa jawab tidak. Karena apa? Ya sertifikatnya nggak ada. Jadi siapa tadi yang dari Palembang tadi ya? Siapa tadi namanya tadi? Fadli Bu. Oh, Fadli, oke. Iya. Fadli. Jadi akte jual beli, saya bertanya, ketika hanya akte jual beli kan kita belum ada dikenakan biaya bayar pajak, iya kan? Hanya akte jual beli, benar nggak? Iya. Oke. Betul. Nah, apakah yang harus saya lakukan? Nah, ini saya jawabnya bingung apa yang saya lakukan karena yang datang perhutani, otomatis perhutani itu sebuah instansi yang dimana dia bekerja sesuai aturan dan undang-undang. Ya tanah itu tidak ada izinnya, boleh dong sudah dia foto-foto karena untuk perkebunan perhutani. Jadi walaupun itu ya, udah banyak masyarakat dan perkebunan masyarakat juga. Suruh menyerah itu Pak, suruh menyerah mungkin.
Jadi yang dimaksud surat kepemilikan tanah secara legal itu sertifikat, ya Kak Fadli. Akte jual beli itu bukan pemilikan yang sah. Siapapun akhirnya bisa mengklaim tanah itu menjadi tanahnya ketika dia memiliki sebuah legalitas yang lebih kuat. Kalau seperti yang Bapak di Bengkulu tadi, dia kuat, dia sudah punya HGU. Yang sedang mengerjakan belum punya surat dari kementerian, kita bisa maju itu. Karena apa? HGU ini sebuah legalitas yang sudah sah, gitu loh. Nah, kalau Kak Fadli masih AJB. Kalaupun saya mengatakan jangan menyerah, berarti mulai sekarang harus cepat-cepat disertifikatkan. Mudah-mudahan perhutaninya baru 2 tahun lagi. Kan baru foto-foto. Masih lama. Ibaratnya dia masih cuma hanya survei lokasi. Saran saya, AJB itu saat ini segera buat sertifikat ke BPN Palembang. Paham ya? Izin, apakah itu bisa Bu kita ajukan walaupun status kawasannya tuh hutan lindung gitu? Kan saya tadi sudah sampaikan di awal, tanah apapun, mau tanah adat, mau tanah hutan lindung, ini kan pemutihan, ini kan sebenarnya pemutihan mekanisme pemutihan perkebunan mau di hutan lindung, perkebunan mau di mana, itu memang wajib mempunyai sertifikat saat ini. Nah, Kak Fadli kan ada akte jual belinya, di situ kan tertulis berapa hektar, benar nggak? Iya, Dengan harga berapa, ada kan? Ada. Nah itu sertifikat nanti ya bunyinya itu, wah itu sertifikat lahan ini sekian hektar milik si A, milik si B yang sudah dibeli dari si A, kan begitu. Jadi tadi saya sudah sampaikan, tanah apapun, macam apapun, tanah adat, tanah ulayat, tanah apapun, itu disertifikatkan. Kan tadi itu tanah saya, ya pembuktian tanah saya itu apa gitu loh. Walaupun tanah itu ibaratnya kan begini, ketika tanah itu tidak kita klaim menjadi milik kita secara legal, ya akan diambil oleh pemerintah. Karena dianggaplah kan nggak ada pembuktian kepemilikannya. Makanya tadi semua teman-teman yang mengelola perkebunan dimanapun wajib segera melakukan pemutihan. Pemutihan itu gunanya adalah menginventaris bagi negara, buat rakyat, perusahaan besar, kira-kira perkebunannya ada di mana saja dan berapa jumlahnya. Itu gunanya. Jadi agar tertib administrasi juga. Tidak asal serobot mencerobot. Oh itu punya saya, itu punya saya. Kalau nggak ada sertifikatnya kan saling mengklaim. Nah gunanya ini, gunanya pemutihan lahan, itu ini gunanya. Sebagai tertib inventarisasi aset, ibaratnya aset. Katakanlah perkebunan itu menjadi asetnya Kak Fadli ya, asetnya Bapak Ibu semua. Inventarisasi ini loh gunanya sebenarnya sertifikat legalitas. Agar di dalam negara maupun di pemerintahan daerah itu tercatat. Oh sekian hektar punya si Fadli, oh sekian hektar punya si Iqbal, oh sekian hektar punya Samsudin. Seperti itu. Paham dari sini? Siapa? Oke. Jadi Baik, kalau terima memang kasih. sudah ada akte jual beli dan merasa itu memang sudah dibeli, segera kalau besok Senin langsung ke BPN, urus sertifikat. Itu kan perhutani masih foto-foto, masih lama, paling dia hanya foto-foto, masih survei doang. Oke, silakan. Diurus secepatnya. Sekarang ngurus sertifikat nggak lama kok. Karena ada satu aturan, apalagi beliau Pak AHY sebagai menteri terbaru sangat mengapresiasi dan mewajibkan BPN untuk membantu masyarakat untuk pengurusan sertifikat harus dipercepat. Itu ya, Kak Fadli. Iya, izin Bu, mau nanya lagi. Kalau misalnya kita udah ngurus tapi terkendala oleh desa di sana itu gimana? Maksudnya terkendala oleh desa, gimana tuh? Kalau misalnya nanti desa ini kan itu udah jelas hutan lindung nggak dibolehin sama desa untuk dijadiin, itu ngaruh nggak? Atau Nanti kan gini, BPN, itu tugasnya BPN. Gitu loh. Karena kalau itu sudah disertifikatkan dan oleh BPN dianggap memang bisa dibuat sertifikat, ya udah sah itu. Yang membuat sah itu ya sertifikat dari BPN, bukan dari desa. Ya. baik, Bu. Makasih banyak Bu ya. Ya, nanti kalau kurang jelas nggak apa-apa, bisa tanya di grup WA lagi ya.
Kak Fadli ya, biar lebih paham. Saran saya, Senin langsung ke BPN, kan udah ada akte jual belinya. Nanti saya kasih ini di grup WA, bahwa semua tanah itu wajib disertifikatkan, itu ada undang-undangnya. Jadi nanti saya share. Itu sebagai pemahaman teman-teman ketika ada beberapa penolakan atau mungkin ada ini, itu bisa disampaikan. Ini loh Pak, Bu, aturan undang-undangnya bahwa tanah saya juga boleh disertifikatkan. Kan saya udah beli. Ada akte jual belinya, gitu ya. Nanti saya share aturannya ya di grup WA. Siap Ibu, makasih banyak Ibu. Oke, terima kasih kembali. Lanjut. Izin Bu, bertanya Bu. Izin Bu, izin mau bertanya. Mana dulu nih? Siapa dulu? Nah, moderator lah, siapa dulu Ya, diizinkan? siapa ya? Tergantung moderatornya. Oke, baik. Silakan Bapak Gino dulu ya. Ini untuknya 2 pertanyaan lagi ya, Bu. Setelah Ya, itu selesai. nanti saya satu ya. Iya. Kalau mungkin kurang waktunya bisa kita ngobrol di grup WA ya, Pak. Iya. Ya. Baik. Oke. Terima Paginya kasih silakan. Ibu moderator. Izin Bu, Silakan. ada dari penjelasan Ibu memang kayaknya kami kalau pekebun biasa swadaya kayaknya harus pasrah Bu, karena melihat aturan-aturan ini harus kami yang memang betul-betul yang mengolah tanah itu harus kami sendiri yang harus mengusahakan, bukan dari pemerintah setelah dia buat undang-undang, sebuat aturan, terus dia edukasi masyarakat. Ternyata dari penjelasan Ibu ini kami lihat kami sendiri yang harus berjibaku terhadap hak milik kami. Namun di dalam berjibaku itu kami merasa yang kami alami banyak tantangannya Bu, banyak tantangannya. Artinya nantilah kalau maaf Bu ya, izin Bu, saya Gino dari Aceh Bu ya, dari Aceh. Oke. Ya, dari banyak tantangan. Kadang kami di sini ada namanya dinas pertanahan dulu Bu di kabupaten, habis itu masuk di BPN. Langkahnya itu terlalu panjang Bu, belum lagi desa, belum lagi kami desa lain memiliki tanah di desa lain. Nah, seperti itu Bu. Jadi di dalam kesempatan ini Bu, mohon betul-betul lah Bu di-share intinya tahapan apa yang harus, kalau saya sih tahapan apa yang harus saya jalani dan regulasi apa yang harus saya pakai untuk mengambil hak saya itu. Karena terus terang Bu, mungkin di seluruh wilayah Indonesia kalau soal pertanahan hanya mempunyai akta jual beli tanda tangan kecil kalau kami di sini atau kepala desa Bu. Selebihnya apalagi swadaya Bu, kita ambil hutan dari nol kita. Jelas banyak tenaga, dananya sedikit Bu. Otomatis terus terang Bu, kalau kita memanggil orang pertanahan itu harus ada uang kita Bu, kalau nggak bisa Bu. Nggak jalan ya? Saya sudah nggak jalan Bu. BK turun harus kita akomodasi Bu, kalau nggak turun mereka, karena saya udah coba. Bawa lawyer turun, Bu. Pak, bawa lawyer biar ditakutin. Ya, bayar berapa lagi Bu lawyernya? Kita kan masyarakat biasa Bu. Ya, artinya kalau Ibu izinkan share itu aturan tahapan mana yang pertama yang kami lakukan, mungkin kami secara pribadi ya kami perjuangkan itu Bu, begitu. Karena demi masa depan anak dan cucu kami Bu, begitu. Mungkin itu saja Bu sebagai sarannya, intinya share Bu tahapan-tahapan apa yang harus kami lakukan. Nah, itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih. Jadi gini, buat Bapak Ibu yang ada di webinar ini, saya sampaikan sekali lagi bahwa kami memfasilitasi sebagai konsultan hukum Bapak Ibu dalam permasalahan pertanahan, perkebunan yang ada di wilayah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya, jadi kami dampingi dari jauh. Kami dari jauh gitu kan, karena yang dari Aceh kan tidak mungkin kami ke Aceh gitu kan. Kami dampingi dari jauh. Kami berikan aturan-aturannya, kami berikan pakem-pakem panduannya, Bapak Ibu berjalan. Dengan begitu kan kami memberikan ilmu Bapak Ibu yang pinter. Jadi sekarang Bapak Ibu harus pinter, gitu kan. Kami berikan pakem-pakemnya. Kami backup Bapak Ibu dari jauh. Gitu ya, kan. Bu, terima kasih. Nah, seperti itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semua. Oke, once again satu pertanyaan lagi. Saya. Siapa? Bapak Munawir. Bapak Munawir dari mana?
Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya dari Sulawesi Selatan, Desa Mati Rotasi, Kabupaten Sideren Rapang. Oke. Begini Bu, di desa kami terjadi sengketa antara PTN 14 Perkebunan Santara dengan Desa Mati Rotasi. Sebelumnya tanah tersebut milik BMT, Bina Ternak Mulia. Bina Ternak Mulia kan bergabung menjadi sekarang jadi PT Nusantara setelah bangkrut. Jadi itu ceritanya kayak asetnya BMT dulu. Di Desa Mati Rotasi sebelumnya bahwa masyarakat sudah bertempat tinggal bahkan sebelum Indonesia merdeka, sebelum namanya Indonesia masyarakat sudah ada di sana. Namun pada saya lupa tahunnya berapa, datanglah BMT ini untuk menyewa lahan mereka. Pada saat penyewaan ini tidak ada bukti yang ditinggalkan oleh pemilik lahan lah, antara kayak perjanjian sama BMT ini. Nah, setelah BMT bangkrut, semua yang lahan tersebut diambil alih oleh PTPN. PTPN ini katanya, ini Bu ya, katanya karena sudah beberapa kali kami hubungi dan sudah ke BPN juga, katanya itu ada hak HGU. Ada HGU? Iya, ada hak HGU. Nah, setelah kami bertanya ke kabupaten, adakah perpanjangan atau tidak ada, ternyata tidak bisa dikonfirmasi. Kami selaku warga sudah beberapa kali ke PTPN, maksud saya BPN ya, itu dia hanya bilang bahwa aset tersebut tidak bisa dimiliki oleh warga karena masuk HGU. Nah, HGU ini Bu, kalau kita berbicara HGU kan 2 masa kali perpanjangan menurut aturan. Seharusnya itu HGU berlaku sampai sekitaran tahun 2024. Sudah 2 kali, 2004 masuk saya. 2004 itu sudah habis masa HGU-nya karena sudah 2 kali perpanjangan. Nah, anehnya kan kalau HGU ini Bu tidak bisa disertifikatkan. Masa Jokowi kan dulu ada Prona ya. Prona kan ini menerbitkan beberapa sertifikat di sana. Padahal ini HGU loh, katanya HGU tapi bisa ada sertifikat. Terus kita bertanya lah ini masyarakat. Lah, kalau memang ini HGU kok bisa ada sertifikatnya? Yang kedua, kalau memang ini HGU lah, mana buktinya? Seharusnya ada kan, seharusnya ada ke masyarakat dulu. Kan ini sebenarnya sudah jadi hak miliknya juga masyarakat. Karena di sana bertempat tinggal, bertani. Seperti itu Bu. Jadi sampai saat ini kami masih berjuang bagaimana ini tanah tersebut menjadi hak milik kembali masyarakat. Bukan lagi milik katanya milik PTN 14. Jadi mungkin Bu bisa Ibu berikan solusi bagaimana ini kami ke depannya, langkah-langkah apa yang kami harus tempuh supaya tanah tersebut menjadi hak milik kami. Karena kalau berbicara tentang kepenguasaan, bahkan sebelum Indonesia merdeka, nenek-nenek moyang kami sudah ada di sana. Mohon mungkin Ibu bisa berikan solusi. Terima kasih. Oke. HGU. Ya. Lagi-lagi HGU. HGU ini kan tidak bisa dikonversi menjadi hak milik. Ya. Ya kan? Karena tanah tersebut berstatus milik negara. Betul? Iya. Sedangkan PTPN adalah perusahaan milik siapa? Kalau PTN kan BUMN ya. Milik negara. Itu milik siapa? Nah, milik negara dong. juga. Tapi semua mau dia lah ya. Ya. Ya kan? Kita bicaranya begitu ya, semua mau dia lah ya kan? Ya kan? Karena memang dia menganggap HGU ini kan tanah milik negara. Milik negara kita bicara berarti tanah milik Indonesia tercinta. Kan begitu. Nah, inilah banyak sebagian yang memang sangat disayangkan gitu kan. Begitu minimnya pemahaman teman-teman yang ada di daerah terkait hak-haknya, hak mengelola, hak memiliki. Oke, walaupun tidak bisa memiliki, tapi hak mengelola yang memang semuanya harus secara
legal. Kan begitu. Jadi kalau teman-teman sekarang bagaimana bisa mengembalikan itu ke milik warga gitu ya? Milik warga. Iya, Bu, milik warga. Nah, sedangkan HGU sendiri ini bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Berarti HGU juga bisa dimiliki oleh PTPN. Kan gitu. Maaf Bu, saya potong sedikit. Masalahnya HGU itu Bu, kata kabupaten ya, ini bukan kata saya, kata kabupaten ataupun dari BPN itu belum bisa berikan keterangan. Ini sudah bertahun-tahun kami minta keterangannya. Apakah betul ada HGU-nya? Coba lihatkan ke masyarakat, karena masyarakat di sana rata-rata sudah mempunyai PBB. Dia bayar pajak setiap tahun. Bahkan ada sertifikat, beberapa sertifikat. Ini menjadi suatu hal yang tumpang tindih. HGU-nya abu-abu, apakah sudah selesai atau tidak? BPN pun tidak bisa memberikan keterangan. Bahkan masyarakat pun jadi bingung. Masyarakat jadi takut dong. Lah, gimana nih? Bagaimana nih nasib kita ke depannya? Berarti tinggal melakukan gugatan saja ke ATR BPN-nya, minta HGU-nya diperjelas. Udah berapa kali Bu? Udah berapa kali nggak ditanggapi? Lakukan gugatan di pengadilan. Oh iya, untuk saat ini kami belum mengajukan Jadi gini, Bapak Ibu, ada hal-hal yang memang kita tuntut ataupun kita tidak sesuai dengan aturan apapun ataupun ada ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah BPN dalam hal ini ATN. Kita bisa melakukan gugatan. Gugatan itu adalah koreksi atas kinerja BPN tersebut. Gitu loh. Kalau hanya kita hanya bertanya, Pak, gimana HGU-nya? Pak, gimana ininya? Ya, nanti kamu pulang juga. Tidak, primi dulu baru bawa ke sana. Oh iya Bu. Jadi Pak Munawir, kalau kita ingin melakukan koreksi terhadap kinerja instansi, mau BPN atau apa, kalau saya ini bicara terkait BPN ya kan, terkait status HGU yang belum dikeluarkan oleh BPN. Sudah bersurat belum? Sudah bersurat. Sudah Bu, sudah. Kami selaku masyarakat sudah bersurat. Ya udah, lakukan gugatan. Jadi gugatan ini menuntut agar HGU itu bisa segera dikeluarkan. Apa HGU ini milik masyarakat ataukah milik PTPN? Harus ada kejelasan. Lakukan gugatan di Petun. Oh ya. Karena jadi gugatan di Petun itu adalah sebuah proses hukum untuk mengkoreksi kinerja pemerintahan. Jadi di situ nanti akan jelas. BPN dipanggil, masyarakat dipanggil, dari situ disampaikan, gitu loh. Jadi membuat gugatan dan mengajukan gugatan di Petun kepada BPN, nggak apa-apa lakukan itu. Jadi sampaikan bahwa sudah bersurat. Itu proses hukumnya harus seperti itu. Ketika ingin mendapatkan sebuah kejelasan, tetapi kita sudah bertanya tidak ada jawaban. Iya. Itu ya. Iya. Bisa dipahami ya? Iya, bisa. Mungkin kalau ini ada karena waktu juga ini, kalau di Sulawesi ini sudah mau masuk Jumat. Oh, boleh. Ya, nanti kalau misalnya ada lagi mau ditanyakan nanti di grup saja ya Bu. Nanti. Ya. Saya ucapkan terima kasih Bu atas saran dan masukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, kembali ke TBS. Baik, terima kasih kepada Ibu Kristi Lawyer yang telah menjawab pertanyaan dari peserta yang menanya. Dan terima kasih yang sudah bertanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena kita keterbatasan waktu, sesi diskusi kita cukupkan sampai di sini. Yang ingin lanjut bertanya, silakan untuk bergabung di WA Group ya, Bapak Ibu semua. Dan saya ingatkan untuk Bapak Ibu agar mengisi link absensi yang sudah di-share di room chat agar bisa mendapatkan sertifikatnya. Sebelum acara yang luar biasa ini kita tutup, kepada
narasumber bisa memberikan closing statement terlebih dahulu. Silakan Ibu Christy Lawyer. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Menyenangkan sekali webinar kita hari ini. Saya yakin antusias Bapak Ibu luar biasa untuk mempertahankan hak yang selama ini mungkin sudah Bapak Ibu kelola, sudah Bapak Ibu kerjakan, bahkan ini mungkin sudah dari nenek moyang ataupun warisan dari peninggalan nenek moyang. Hanya satu yang ingin saya tekankan, apapun yang Bapak Ibu kerjakan di lahan manapun harus wajib mempunyai legalitas secara hukum yang diakui oleh negara Indonesia. Ketika itu sudah Bapak miliki, insya Allah tidak ada sengketa dan tidak ada yang mengklaim tanah tersebut. Tetapi ketika Bapak Ibu belum mempunyai legalitas tersebut, pasti permasalahan ke depan itu sudah akan menunggu. Jadi intinya adalah apapun tanah yang Bapak Ibu kerjakan saat ini wajib bersertifikat dan legal sesuai hukum yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi peserta acara webinar Gaman Institute, dan terima kasih kepada Ibu Christy Lawyer yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa ya Ibu. Baik, sebelum kita tutup, saya undang untuk kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Nomor Bapak Ibu Christy mana, Bu? Untuk Nomor Bu Christy mana? videonya terlebih dahulu agar kita ada sesi diskusi dokumentasi terlebih dahulu. Nomor Ibu Christy. Silakan untuk mengaktifkan videonya. Kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ayo, silakan untuk mengaktifkan videonya. Baik, slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah acara kita yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Christy Lawyer ya, yang sangat luar biasa, serta seluruh peserta webinar yang sangat interaktif hingga sesi akhir acara. Sebelum ditutup, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga acara pada hari ini bisa menginspirasi kita semua. Saya Siti Hayati, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya. Jangan lupa isi link absensinya ya Bapak Ibu. Ya, mohon linknya, link absensi dan nomor Ibu Christine. Baru Pak ini mengulang lagi. Oh gitu. Iya. Yang membedakan sebenarnya. Jadi metodenya pembobotan. Oh iya. Dulu kan enggak. Ya, pembobotan itu kan ada kegiatan ya. Proses 3E-nya seperti apa? Seperti apa? Kita membobotkan. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Karena airku aman dan pulau kelapa yang aman, pulau melati pujaan bangsa.
Alam indah mana ini tulis dirimu Indonesia Berenang di embun surga lautan hanya kolam susu Kail dan jalan cukup menghidupimu Tiada bayar, tiada topan kau temui Meski jangan pulang menghampiri dirimu Mana surga bahagia dan baru cari tanah hidup sejahtera di surga Raja angkat kayu dan baru cari tanaman Bersatulah semua seperti dahulu Lihatlah ke muka keinginanmu Telah terjangkau hanya kolam susu Aku bahagia hidup sejahtera di satu sisi Kail dan jalan memiliki ceria Bermandi yang